Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, setelah saya vakum selama 1 tahun belum sharing pasca melahirkan, Alhamdulillah kali ini saya bisa sharing lagi. Mumpung sekarang Adi lagi bobo, mohon maaf ya kalau misalnya di belakang ada suara berisik. Karena Ade lagi bobo di ayunan biar bobonya nyenyak gitu ya. Saya sambil sharing, ada suara bayi terganggu, mohon maaf apabila ada suara yang mendistract gitu atau terganggu. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai cara mengatasi masalah tanpa kita harus pergi ke orang pintar, ke dukun, ke syekh, ke ustadz, atau ke tempat-tempat yang dianggap tidak syirik gitu ya. Kita hidup tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, baik itu masalah perempuan maupun masalah laki-laki, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Masalah yang belum menikah mungkin dia belum menemukan jodohnya gitu kan, ataupun masalah yang sudah menikah pun dia punya masalah dengan rumah tangganya. Pengusaha juga mungkin ada masalah dengan usahanya gitu kan. Ada juga yang punya masalah dengan anak-anaknya gitu, macam-macam masalah yang ada di rumah kita gitu. Nah, kali ini saya ingin bahas gimana caranya kita menyelesaikan masalah tanpa kita ketergantungan dengan orang pintar, datang ke dukun, datang ke ustadz atau ke siapa gitu yang dianggap kita mampu untuk menyelesaikan masalah selain Allah gitu. Nah, saya ingin sharing caranya gimana untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang insya Allah dengan cara ini Allah bisa merubah keadaan kita, bisa menjadi jauh lebih baik, lebih tenang, dan insya Allah cara ini bukan cara yang syirik ya. Insya Allah mudah-mudahan cara ini adalah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa ya obatnya untuk menyelesaikan masalah kita? Ada 4 cara. Yang pertama, teman-teman siapkan air dalam gelas ataupun air untuk 1 teko biar sekalian gitu ya. Air itu kita tambahkan dengan garam, lalu kita bacakan ayat kursi 7 kali. Ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah dulu ya. Kita bacakan Al-Fatihah 7 kali, lalu kita bacakan ayat kursi 7 kali. Setelah itu kita bacakan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, lalu setelah itu bacakan 3 surat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat 284, ayat 285 sampai ayat 286. Lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, lalu surat Al-Falaq 3 kali ya. Lalu setelah dibacakan, ditiupkan ke dalam gelas atau dalam teko yang sudah dimasukin, dicampur dengan garam tadi, lalu diminumkan ya. Jadi cara pertama tadi ya, siapkan air dalam gelas ataupun dalam teko, terus masukkan garam, lalu bacakan ayat-ayat tadi ya yang saya udah jelaskan. Terus yang kedua, siapkan ember, isi air, lalu dicampur dengan garam. Nah, dibacakan lagi ayat-ayat tadi. Nah, cara yang kedua ini dimandikan gitu ya. Jadi caranya disiapin air 1 ember, masukin garam, bacain ayat-ayat yang tadi saya jelaskan ya, 7 kali Al-Fatihah, 7 kali ayat kursi, terus 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah
ayat 284, 285 dan 286. Lalu dibacakan Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali ya. Nah, ini digunakan untuk mandi ya. Jadi kalau tadi airnya digunakan untuk minum, kedua ini digunakan untuk mandi. Nah, cara yang ketiga, masukin lagi air ke dalam ember, masukin garam, dibacakan lagi ayat-ayat yang tadi sama. Kalau ini digunakan untuk ibu-ibu kan biasa suka ngepel di rumah ya, bersihkan rumah, ngepel buat cuci motor atau cuci mobil segala macem. Mulai sekarang biasakan pakai air garam ya, dengan dibacain ayat-ayat yang tadi saya jelaskan. Kenapa harus garam? Karena garam itu energinya positif, sementara setan dan jin itu energinya negatif. Jadi otomatis kalau kita minum, kita mandi, kita pel, kita bersihkan rumah, bersihkan semua yang ada di rumah dengan air garam, apalagi yang sudah dibacakan ayat-ayat tadi, insya Allah setan tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita gitu. Nah, yang keempat ini, kalau misalnya teman-teman punya garam batu, itu bisa dibakar di atas arang ya, dicampur dengan habatus sauda. Nanti si asamnya ini akan membuat semua jin dan setan lari keluar dari rumah kita. Jadi kalau ada suara-suara yang malam-malam, suara-suara yang gak jelas gitu ya, tiba-tiba ada suara apa gitu loh, horor kayak gitu segala macam, gak usah takut, itu artinya jin sama setannya sedang keluar gitu ya. Jadi insya Allah ya, ini semua ikhtiar yang harus kita lakukan, dan kita semua harus yakin sama Allah. Sebetulnya Allah menghalalkan bermacam cara obat apapun silahkan, kecuali berobat dengan cara syirik gitu. Insya Allah cara-cara yang tadi saya sharingkan sama sekali tidak mengandung syirik. Semua kita tujuannya ke Allah gitu, kita minta pertolongan sama Allah. Jadi mulai kali ini teman-teman silahkan pakai cara itu ya, bisa meruqyah diri sendiri tanpa harus kita datang ke orang pintar lagi. Karena saya bahas, kenapa sih saya bahas ini, karena di Indonesia rata-rata orang Indonesia percaya sekali dengan orang-orang pintar, maksudnya dianggap orang pintar ya, bukan orang pintarnya, tapi yang dianggap orang pintar seperti dukun segala macam. Di Indonesia ini rata-rata masih percaya dengan hal yang seperti itu gitu. Padahal itu kan cara yang sangat-sangat berdosa gitu ya, karena sudah menomorduakan Allah gitu. Jadi cara-cara yang tadi saya sharingkan bisa teman-teman coba. Insya Allah dengan cara-cara itu semua masalah kita, baik masalah rumah tangga, masalah utang piutang, masalah kita punya penyakit apa segala macam, insya Allah semuanya akan teratasi atas izin Allah. Semoga sharing saya yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Doakan saya biar saya bisa terus sharing sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau apa saja yang mau dibahas, silakan di kolom komentarnya diketik aja, nanti insya Allah saya bahas sesuai pembahasan request teman-teman. Semoga teman-teman semua, kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.